Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khair. Untuk siang ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di media sosial bahwa hari ini kita akan mengkaji kitab dari Wujubul Luzumil Jamaah wa Imamahum. Ini adalah kitab yang sebenarnya ini bukan kitab, tapi ceramah dari Syekh Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin. Beliau salah satu ketua dari Dewan Pengajar di Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu. Bertepatan bulan November beliau wafat. Nah, kemudian ceramah-ceramah beliau oleh murid beliau diringkas menjadi satu bab tentang luzumul jamaah. Nah, kenapa kita mengkaji kitab ini? Karena teman-teman kita di Islam Jamaah itu mencuplik nasihat dari beliau, dari Syekh Abdurrahman ini, untuk menguatkan kefahaman mereka tentang keimaman dan jamaah mereka. Padahal yang dimaksud oleh Syekh itu bukan membenarkan pemahaman dari Islam Jamaah. Ingat, ini yang dikaji oleh Syekh, yang disampaikan oleh Syekh itu bukan memperkuat pemahaman mereka tentang imam dan jamaah yang mereka yakini. Dalam kitab ini nanti kita akan membahas tentang perkataannya orang-orang ateis, orang-orang liberal, tentang mereka yang tidak mempunyai keimanan, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir dari kitab beliau, ceramah beliau menegaskan tentang luzumul jamaah, bagaimana seseorang tinggal di negeri kafir, bagaimana seseorang tinggal di negeri muslim, dan bagaimana praktek dari luzumul jamaah yang sesungguhnya. Juga dibahas di dalam akhir dari kitab beliau tentang seorang penanya yang menanyakan tentang bagaimana tentang baiat. Itu juga dibahas. Apa hukum dari baiat? Bagaimana dengan baiatnya orang yang tidak memiliki muslim di kanan kirinya, di sekitarnya, karena dia tinggal di negeri kafir. Makanya nasihat-nasihat beliau tentang baiat, tentang imamah, tentang jamaah dibahas tuntas di dalam kitab ini. Oleh karena itu, mulai saat ini kita akan mengkaji kitab Wujubul Luzumil Jamaah wa Imamahum, karya dari Syekh Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin. Semoga kita buka di bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasur muwaqi'u mirathil anbiya'i wa dhimna silsilati muhadaratin fil amnil fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini situs diambil dari situs Mirathul Anbiya. Dengan senang mempersembahkan kepada kita, kepada kalian, tentang ceramah, rangkaian ceramahnya itu bertemakan al-amnu al-fikri, benteng dari pemikiran, keamanan dari pemikiran. Ayyuqaddimu lakum tasjilan limuhadaratin bi anwan wujubul luzumil jamaatil muslimin wa imamihim. Kemudian sebuah rekaman yang dihadirkan untuk kita, ceramah-ceramah beliau yang mengedepankan judul tentang kewajiban berpegang teguh terhadap jamaahnya muslimin, jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Alqaha Fadilatus Syekh Dr. Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin hafidhallahu ta'ala. Ini pas ditulisnya waktu beliau masih hidup, masih sehat. Kemudian sekarang ditulis rahimahullah ta'ala. Nah, ceramah ini disampaikan oleh beliau Fadilatus Syekh Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin. Semoga Allah merahmati beliau. Ceramah ini ditulis pada hari Yaumul Khamis Tasi Asyara min Syahri Sya'ban
amasi basalasin wa arba'imiatin wa alfil lihijratin nubuwah. Ceramah ini disampaikan pada hari Kamis tanggal 19 Sya'ban, bulan Sya'ban tahun 1437 Hijriah. Fi Jami'il Maliki Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud rahimahullahu taala, bertempat di Masjid Raja Abdullah bin Abdul Aziz, keluarga dari Saud Saudi. Semoga Allah merahmati mereka. Nas'alullah ayyanfa bihal jami'. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat kepada semua pihak melalui ceramah ini. Kemudian beliau memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul ikhwatil kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmadullah azza wa jal ilaikum, ahmaduhu subhanahul azim al-karim al-muta'al, la ilaha illahu wa la rabb siwah. Segala puji bagi Allah yang maha mulia, maha agung. Aku memujinya dan menyampaikan pujian ini lewat kalian, pada kalian. La ilaha illahu wa la rabbu siwah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia dan tiada Tuhan selain Dia. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nidda lahu wa la mithla lahu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita memuji kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita serta dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya, dan tiada yang menyerupai baginya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Tabaraka wa ta'ala wa ta'azama subhanahul qawiyul muta'al al-azim dzul jalali wal ikram al-halimul karim asyukuru yu'til qalil fayu'tika katsira man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah. Al-hadid ma'nahu an khalqihi wa ma afqara khalqahu ilaih. Maha suci dan maha tinggi Allah, maha agung, maha kuasa, maha tinggi, lagi maha mulia. Dialah Tuhan yang memiliki keagungan, dzul jalali wal ikram, al-halimul karim, yang maha penyantun, maha pemurah, lagi maha bersyukur. Dia memberi balasan yang besar atas amalan yang sedikit. Yu'til qalilu fayu'tika katsira. Allah adalah zat yang memberi balasan yang besar atas amalan yang sedikit. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya. Surat Al-Hadid ayat 11. Sungguh Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, dan makhluknya yang sangat membutuhkannya. Ma'abnahu an khalqih wa ma'afqara khalqahu ilaih. Justru Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk, dan makhluknya lah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Ya sya'id hibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memusnahkan kalian dan mengganti dengan makhluk yang baru. Dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15 sampai 17. Subhanahu wa azimahu
yajibu alaina an nu'azzimah. Allahumma khalaqna illa lidzalik wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maha suci Allah, sungguh pantas bagi kita untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengagungkan Allah karena demi itulah Dia menciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yadhkuruhu wa yashkuruh. Dzikrullahi azza wa jalla lil qulubi hayah mautil qalbi alladhi la yadhkurullah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mithlul hayy wal mayyit. Ibadah itu mencakup mengingat zikrullah, mengingat Allah dan syukur kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya mengingat Allah adalah kehidupan bagi hati. Sedangkan hati yang tidak mengingat Allah adalah hati yang mati, hati yang mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti perbandingan antara hidup dan mati. Najlisu nadhkurullah najaddadu imanana Allahi a'zama sa'atin fi hayatik ya Abdullah fadhkurullah jalla wa ala a'zamu syai'in fi hadzal wujud ayadhkural insan rabbah asana hayatin kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih. Maka duduklah untuk mengingat Allah, duduklah sebentar untuk mengingat Allah, karena dengan itu iman kita diperbarui. Demi Allah, saat paling agung dalam hidupmu wahai hamba Allah adalah ketika engkau zikir untuk mengingat Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang lebih mulia daripada seorang hamba yang menyebut nama Rabb-nya. Itulah kehidupan yang terbaik. Bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan beliau. Arba'an wa ishrina sa'atan. Tasawwur kaifa yadhkurullah jalla wa ala ya wailaka ya ghafil kaifa tangghafal anillah selama 24 jam, 24 waktu. Bayangkanlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa mengingat Allah Jalla wa Ala. Senantiasa beliau mengingat Allah setiap waktu. Ya wailaka ya ghafil. Celakalah engkau wahai orang yang lalai. Bagaimana mungkin engkau bisa berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kaifa tanghaful anhu ya wailaka ya musyrik. Jahannam wa bi'sal qarar iddakhadhu min dunillahi amdada. Bagaimana mungkin engkau bisa lalai darinya? Celakalah engkau wahai orang yang menyekutukan Allah, wahai orang musyrik. Neraka jahanamlah seburuk-buruknya tempat kembali. Mereka menjadikan tandingan-tandingan Allah, tandingan-tandingan selain Allah untuk disembah. Wallahi, summa wallahi, ma yudkhilullah an-nara ahadan illa bi'adlihi subhanahu. Nas'alullaha ayyujirana minan nar. Demi Allah, sungguh demi Allah, tidaklah Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali dengan keadilannya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari api neraka. Nas'alullah ayyujirana minan nar. Ma yudkhilullah ahadan an-nar illa bi'adli tamamil adli subhanahu. Tidaklah Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali dengan keadilannya yang maha sempurna, maha suci Allah. Wala yudkhil ahadal jannata illa bifadlihi lahul fadl wal minnah walahul khiram al mutafaddal. Dan tidaklah Allah memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali dengan karunia dan kemurahannya. Miliknya segala keutamaan, kemurahan, dan nikmatnya agung. Dialah yang memberi
tanpa batas, dan selalu memberikan rahmat tanpa henti, itu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu masuk ke dalam surga, menurut nasihatnya Syekh Abdurrahman, itu masuk ke dalam surga itu sebab fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah. Dan orang itu masuk ke dalam neraka itu juga sebab keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dimasukkan ke dalam neraka, ini memang keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Dan si fulan masuk ke dalam surga itu juga karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah kemuliaan sifat Allah yang maha mulia, lagi maha fadl, maha keutamaan, maha mencurahkan rahmat tanpa batas, tanpa henti. Aqrimu ya ibni Adam, intabih ya ibni Adam, intabih ya Abdullah, intabih ya insan, intabih ya aqil. Dan memberikan nasihat, wahai anak Adam, muliakanlah dirimu, waspadalah wahai anak Adam, sadarlah wahai anak Adam, gunakanlah akalmu wahai anak Adam. Kulul basyariyah minasyirki ilal gharbi, seluruh manusia dari ufuk timur sampai barat, dari ujung timur sampai ujung barat, minal Yaban ila Nawakshud, dari Jepang sampai Nouakchott. Nouakchott itu ibu kota Mauritania, sebuah negara di Afrika Barat Laut. Wa ila Frankfurt, sampai ke Frankfurt. Frankfurt itu kota terbesar di Jerman. Kulul alim kulluhu ibn Adam, semua alam itu semuanya adalah anak keturunan dari Adam. Banu Adam khalaqahullahu biyadayhi wa asjadalahul malaikah wa rakkaba fihil aql an'ama alaihi ni'man la tu'addu wa la tukhsha. Allah menciptakan anak Adam itu dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dan Allah memberikan Adam akal. Allah memberikan akal menyusun akal kepada Adam. Dan Allah memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya kepada Adam alaihissalam. Min a'zamiha wa afdaliha al-iman syaraha sadrak ma khalaqaka fi ahsani taqwim ya insan. Wahai manusia, di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Nikmat iman, dialah yang telah melapangkan dadamu dan menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim ya insan. Wahai manusia, ya Afriki, ya Ameriki, ya Yabani, khalaqaka insanan ahsan min haywan wa laqad karramna bani Adam. Al-Isra. Wa la karrama subhanallah. Wahai orang-orang Afrika, wahai orang-orang Amerika, wahai orang Jepang, engkau semua diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai hewan, sebagaimana firman Allah, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Al-Isra ayat 70. Maha suci Allah, betapa besar kemuliaan yang telah Dia berikan kepada manusia. Kadzabata wa rabbil Ka'bah la ilaha illallah ma huwal khalqu subhanallahi tafarradal rabb jalla wa ala al khalqu yaqulu ahlul ilmi huwal ijadu min adami min la syai'in ala ghairi mithalin sabiq anda khaliqat ma yumkinu takhluqa min azm. Demi Tuhan yang Ka'bah, engkau telah berdusta. Tiada sesembahan yang benar selain Allah. La ilaha illallah. Ma huwal khalqu. Apakah yang dimaksud dengan penciptaan? Subhanallah, Maha suci Allah. Hanya Dialah Tuhan yang tunggal. Tafarrada Rabb Jalla wa Ala, Tuhan yang tunggal dan tiada sekutu baginya. Para ulama, yaqul ahlul ilmi, para ulama menjelaskan
bahwa penciptaan itu adalah mengadakan sesuatu yang tiada. Yaqulu ahlul ilmi wal ijadu min admi min la syai'. Penciptaan itu adalah mengadakan sesuatu dari ketiadaan tanpa contoh sebelumnya. Ala ghairi mithalin sabiq. Tidak ada contoh sebelumnya. Anta khaliqata ma yumkinu takhlaqa min admi. Engkau itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin makhluk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Adam, sesuatu yang tidak ada. Al-kuffar al-mulhidah yaquluna la ilaha wal hayatu madah. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang mulhid, orang-orang ateis berkata tidak ada Tuhan. Hidup itu hanyalah berasal dari materi. Wal hayatu muddah, wal hayatu madah. Hidup itu hanyalah materi. Kalau kita punya materi, kita hidup. Itu ucapan orang-orang ateis, orang-orang kafir, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi di awal-awal kitab beliau ini membahas tentang setelah syukur kepada Allah muqaddimah, beliau membahas tentang tauhid. Bagaimana manusia itu diciptakan agar kita itu bersyukur kepada Allah. Kemudian pemberian yang paling agung yang diberikan kepada manusia adalah keimanan. Yang mana iman itu pemberian yang paling mulia, paling agung. Karena pembeda antara manusia yang selamat, yang masuk ke dalam surga, dan manusia yang tidak selamat masuk ke dalam neraka, yaitu dalam masalah iman. Makanya ketika Allah memberikan kita keimanan kepada Allah, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan dengan orang yang kafir atau orang yang mulhid, orang yang tidak percaya. Mulhid itu benar-benar tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang kafir sebenarnya dia masih tahu, masih percaya pada Allah, tapi tidak mengamalkan. Bagaimana orang-orang Quraisy zaman dulu? Orang-orang kafir zaman Quraisy zaman dulu mempercayai bahwa Allah itu ada di sana. Makanya ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, yang mereka minta adalah Tuhan yang di atas. Minta kepada Allah. Itu artinya mereka itu masih mempercayai Allah, tapi tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Tidak mau mengamalkan, tidak mau mengambil pelajaran. Sedangkan orang-orang ateis, dia dari awal itu sudah tidak percaya dengan Allah. Dia memakai logikanya. Makanya dia mengatakan la ilah, tidak ada Tuhan. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Wal hayatu madah. Kalau kamu ingin hidup, berarti kamu harus punya materi. Kalau kamu ingin makan, berarti kamu harus kerja, harus punya uang. Itu pikiran orang ateis. Mereka beranggapan bahwa hidup itu bukan pemberian dari Allah, tapi karena materi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Amat besar perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka itu tidak mengatakan kecuali kedustaan. Surat Al-Kahfi ayat 5. Man jaa bil hayah, man jaa bil iman, man jaa bi ruh. Kemudian kalau mereka mempunyai pemahaman seperti itu, siapakah? Coba tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan kehidupan? Siapakah yang menciptakan keimanan? Siapakah yang meniupkan ruh? Meniupkan ruh. Man jaa bi tabi'ah, kaifa la ilah? Man jaa bi man qala la ilah, man qalahu tallahi qalahu syaitan. Siapakah yang menata alam dan segala keteraturannya ini, tabi'ah ini? Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada Tuhan, sementara alam ini berjalan sesuai perintah Allah, perintah Tuhan. Kalau dia mengatakan la ilah, tidak ada Tuhan, siapa yang menjalankan, menata alam ini, semesta alam ini? Siapa yang menciptakanmu? Mencabik. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang pertama kali mengajarkanmu ucapan tidak ada Tuhan? Man qalahu. Man qalahu. Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di semesta ini? Tallahi qalahu syaitan. Demi Allah, yang mengajarkanmu, yang membisikkanmu dengan tidak mempercayai Allah, itu adalah bisikan dari syaitan. Itu semua adalah bisikan dari syaitan. Alladzi yaqulu la ilaha
wal hayat madah wallah asyaitanu auhaha ilaih. Orang yang berkata tidak ada Tuhan, hidup itu hanya materi, hanya sebatas materi, sesungguhnya dia telah terilhami oleh setan. Dia telah menerima bisikan dari setan. Setan telah membisikkan keyakinan itu kepadanya. Subhanallahil azim, dha'fut talibu wal matlub. Maha suci Allah yang maha agung, sungguh lemah yang meminta dan lemah yang diminta. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikah isjudu li Adam al-A'raf. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh kami telah menciptakan kalian lalu membentuk rupa kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Surat Al-A'raf ayat 11. Innal insan ladzalumun kafar. Namun manusia tetap membangkang. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat kufur. Ini Syekh menceritakan zaman dulu saja manusia itu sudah dalam ayat itu diceritakan manusia itu sudah kufur, sudah banyak yang kufur. Syekh menceritakan tentang pembangkangan dari setan, dari iblis, kemudian diikuti oleh manusia yang sekarang ini. Ketika disampaikan firman Allah, disampaikan kalau Allah, kalau Rasulullah, ini perintah Allah, ini ucapan dari Rasulullah, mereka sama sekali tidak mau menerima. Ini saya menyamakan keadaan zaman dulu ketika manusia itu sudah diberikan wujud yang sempurna, bahkan iblis saja sudah diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Adam. Itu saja Adam masih melakukan kesalahan. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Ya Adam, akafart ya ibni Adam, ma ajhadak, innal insana ladzalumun yaqulu lan ya'badni alladzi fatarani awwal marrah. Wahai anak Adam, apakah engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak Adam, betapa keras hatimu, betapa keras pengingkaranmu. Ini maksudnya di penentanganmu itu begitu keras sekali. Bukti-bukti Allah itu sudah ada, bukti-bukti penciptamu itu sudah ada, sudah benar-benar nampak. Sudah siapa yang menjadikan hari itu menjadi siang, menjadi gelap, yang terang menjadi gelap, kembali ke terang, matahari berputar, kemudian malam hari ada bulan yang menyinari di waktu malam. Itu semua mereka berjalan sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sangat menentang, tidak mau menerima bahwa Allah itu ada? Ini ibadah wae ra gelem, kan percaya wae gak gelem apalagi ibadah. Maka manusia itu akan berkata dengan sombongnya, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan, meskipun dia telah menciptakanku awwal marrah, menciptakanku pertama kali. Yaqulu hal mulhidah al-an zuhurun. Inilah ucapannya orang-orang ateis di masa sekarang, di masa saat ini. Lana biwasfil almaniyah wal libraniyah wal hurriyah. Jadi orang-orang ateis sekarang muncul itu dengan wajah baru, dalam nama sekularisme, nama liberalisme, dan atas nama kebebasan dalam beragama. Mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Allah. Naam, la ya'budani alladzi fadarani awwal marah subhanallahil azim. Mereka mengatakan kami tidak akan tunduk, tidak akan patuh, dan tidak akan beribadah kepada Allah yang menciptakan kami pertama kali. Subhanallah. Ma ajhadahu wa ma akfarahu. Maha suci Allah, maha agung Allah. Betapa besar keingkaran mereka dan betapa besar, betapa dalam kekufuran mereka menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab awal ini Syekh itu menceritakan tentang keadaan
orang-orang ateis. Orang-orang ateis. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk ibadah, diberikan bukti Allah itu ada, bisa kita rasakan keberadaannya, mereka tidak mau. Jelas mereka menentang kepada Allah. Maka sudah sepantasnya lah orang-orang seperti ini masuk ke dalam neraka. Itu sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, buktinya itu tahu, tapi memang tidak mau mempercayai. Makanya kita sebagai orang Islam, orang iman, kita sadar betul bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita punya tugas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah, tugasnya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian siang ini kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita lanjut. Insyaallah ada 32 halaman. Ini baru sampai halaman berapa Mas Fatur? Baru sampai halaman 5. Jadi insyaallah kita kemungkinan bertemu di 5 kali pertemuan, insyaallah 5 kali apa 6 kali pertemuan. Nanti kita akan membahas sampai ke bab terakhir tentang Islam. Islam membahas tentang mulhid ini, orang-orang yang menentang Allah, membahas tentang kaum muslimin, kemudian kaum muslimin yang berada di negara-negara sekuler atau negara-negara kafir, bagaimana mereka menetapi luzumul jamaah itu bagaimana. Karena yang dibahas, yang dipakai kemarin jadi sanggahan oleh teman-teman kita di Islam Jamaah itu memakai kitabnya atau ucapannya dari Syekh Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin. Kita buka kitabnya itu, tulisannya itu, biar teman-teman kan kita di Islam Jamaah itu sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu salah. Dan untuk jamaah-jamaah yang masih ada di barisan Islam Jamaah yang mendengarkan kajian ini, jenengan di dalam Islam Jamaah itu mulai sekarang coba cross check apakah benar ini Islam yang saya tetapi dengan keadaan seperti ini apakah benar. Ibarat Islam Jamaah itu saya ibaratkan seperti ini, ibarat seseorang yang menjual emas. Emas ini saya jual ke kamu, tapi yang tahu ini hanya saya dan kamu. Emas ini asli, tapi kamu tidak boleh membuktikannya kepada pedagang lain. Nah sama, kalau jenengan pengen tahu kebenarannya emas itu seharusnya jenengan menanyakannya kepada pedagang yang lain. Kalau jenengan tidak tahu ciri-ciri emas yang asli, tidak punya alat untuk meneliti emas yang asli, berarti harus ditanyakan kepada ahlinya emas. Begitu pula dalam hal agama. Jenengan diperintahkan satu-satunya orang Islam yang masuk ke dalam surga hanya kita saja. Tapi jangan sampai mempelajari kitab-kitab karangan orang lain. Jangan membaca kitab-kitab ulama. Cukup kitab kita saja ini sudah bisa masuk ke dalam surga. Nah ini sama seperti penjual jamu itu. Mengaku jamunya itu paling bagus, tapi kita tidak cross check. Penjual emas ngakunya itu emas murni, agama Islam yang murni. Ternyata setelah kita sampaikan, contoh saya sendiri, saya itu sebenarnya ada keraguan dalam Islam Jamaah itu mulai tahun 2012 itu sudah ada keraguan awalnya. Karena banyak sekali ijtihad yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu banyak sekali. Dan Alhamdulillah Allah buka benar-benar hijrah. Kalau dulu selama dalam Islam Jamaah kita memang masih menyembunyikan keyakinan kita. Keyakinan bahwa Islam Jamaah ini sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Tapi mau dakwah itu kita terbentur dengan keluarga, terbentur dengan teman-teman. Jadi kita hanya menyembunyikan keyakinan kita. Dan Alhamdulillah Allah membuka hidayah tahun 2018 ketika ulama-ulama kita dimaklumat, dinonaktifkan. Itu justru bisa membuka aslinya Islam Jamaah itu seperti apa. Dan ini semoga teman-teman kita di Islam Jamaah, teman-teman saya yang sebagai mubalik daerah, teman-teman saya yang saat ini menduduki wakil daerah, mubalik desa, yang saat ini mendengarkan kajian saya,
teman-teman saya yang saat ini sedang melihat kajian saya, coba dibuka kembali kitabnya, dibuka kembali mangkulannya, ada yang muskil ditanyakan, mana rujukannya. Ingat, jangan sepotong-potong memahami hadis, jangan sepotong-potong menukil ucapan ulama, tapi biasakan menukil itu secara tafsir, secara rinci semuanya, biar tidak terjadi kesalahan. Jazakumullahu khair. Kemudian Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.